Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Susi Seles MPD. Yang adapun judul yang kami angkat adalah belajar memahami makna cinta dan perjuangan dari seorang ayah. Buku yang kami resensi berjudul Ayah, yang merupakan jenis buku fiksi Indonesia karangan Andrea Hirata yang diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka pada tahun 2015. Yang mana buku novel yang saya pegang ini merupakan cetakan ke-24 yang diterbitkan di kota Yogyakarta dengan tebal 412 halaman. Siapa yang tidak kenal Andrea Hirata? Penulis ternama Indonesia yang berasal dari Pulau Belitung. Dia terkenal karena karya pertamanya berjudul Laskar Pelangi yang menjadi international bestseller yang diterjemahkan ke dalam 22 bahasa dan diedarkan lebih dari 130 negara. Tidak dapat kita pungkiri jemari mahir Andrea Hirata selalu sukses melahirkan karya yang menarik untuk dibaca. Salah satunya novel yang berjudul Ayah. Novel Ayah menceritakan tentang tokoh Sabari, seorang anak dari pelantik yang berperawakan kurus, wajah berantakan, telinga macam cenderan, wajah mencintai seorang perempuan manis, bermata indah dan berlesung inti, bernama Marlena. Cinta Sabari terhadap Marlena bermula pada saat SMP Bahasa Indonesia dilaksanakan. Ancaman ayahnya yang akan menjodohkan Marlena apabila tidak mampu lulus ujian, ditambah ketidakmampuannya mengajar materi karena sering bolos sekolah, menyebabkan Marlena langsung menyontek jawabannya di detik-detik terakhir waktu pengumpulan. Saat itu, Sabari dan Marlena sama sekali tidak saling mengenal. Namun, ada satu hal yang sama sekali tidak disadari oleh Marlena. Bahwasanya Sabari adalah Isaac Newtonnya bahasa Indonesia. Sungguh beruntung, hingga akhirnya hasil ujian Marlena berhasil diselamatkan. Bahasa Indonesia yang tercetak jelas angka 95 di papan pengumuman. Hingga akhirnya hasil ujian Marlena berhasil diselamatkan oleh nilai bahasa Indonesia yang tercetak jelas angka 95 di papan pengumuman. Alhasil, nilai rata-rata minimum kelulusan pun mampu diraih oleh Marlena, 6,5. Maka, batallah ancaman perjodohan oleh ayahnya. Memasuki sekolah menengah atas, Sabari yang pada awalnya berpikir bahwa cinta adalah racun manis yang penuh dengan muslihat. Namun kemudian Sabari menjadi majnun dan gila cinta pada sosok Purnama ke-12, yaitu adalah sebutan Sabari untuk Marlena, karena keindahan bola matanya yang membuat Sabari selalu merinding saat menatapnya. Karya Andrea Hirata ini dapat mengubahkan hati setiap pembacanya yang ingin merasakan dan menyaksikan betapa getirnya kehidupan dan ironi yang demi menemukan keindahan di dalamnya. Bahwasanya hidup adalah soal perjuangan dan penantian, bukan soal kemenangan, dan itulah makna yang terkandung dalam novel Ayah ini. Pada akhir kisah diceritakan Sabari mengikuti perlombaan maraton untuk yang kedua kalinya. Rencananya pialanya akan dipersembahkan kepada putranya yang sudah berpisah 8 tahun. Namun sayangnya Sabari yang sudah menua dan kurang gizi dikalahkan oleh pelari-pelari muda dan sehat lainnya. Walaupun begitu, Sabari tidak menyerah. Walaupun panitia dan para penonton telah bubar, Sabari tetap melanjutkan lomba lari itu tanpa sepatu. Akhirnya dengan telapak kaki yang berdarah-darah, Sabari menyelesaikan lomba itu sebanyak 40 km seorang diri. Seluruh bariton terkagum-kagum akan perjuangan Sabari. Seluruh radio menyiarkan berita tentangnya. Tenornya pun bahkan melebihi juara lomba saat itu. Sungguh, Sabari adalah seorang ayah yang sangat mencintai putranya. Dalam hal percintaan, memang Sabari tidak sempat merasakan indahnya romansa dengan Marlena. Namun, cintanya begitu tulus dan ia berharap Marlena dapat hidup bahagia dengan segala pilihannya. Sahabatan Sabari dengan Ukun dan Tama pun sangat menginspirasi. Zaman sekarang sangat sulit kita temui hubungan seperti mereka bertiga. Telah terjalin dari kecil hingga tua, dua sahabat yang rela mengarungi seluruh Sumatera untuk mempertemukan Sabari dengan belahan jiwanya, yaitu putranya Zoro. Akhir kisah novel ini mengajarkan kita tentang nilai-nilai sosial seperti pantang menyerah, tekun, berpikir positif, dan setia kawan yang kini kian memudar di masa sekarang ini.
sangat cocok dibaca di semua usia, khususnya para pemuda dan pemudi yang ingin memahami definisi cinta dan kehidupan dalam contoh nyata. Karena kisah ayah ini terinspirasi dari kisahnya. Baik, cukup segini ulasan yang dapat kami sampaikan. Jadi kesimpulan, kesan dan pesan setelah membaca novel ini adalah cinta sejati tumbuh dari hati. Tidak perlu cemas mencari pengganti karena yang tulus datang dari hati dan akan selalu setia sampai mati. Cukup sekian dari kami kelompok 3. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.